gue dibangun lagi, gue lanjut lagi jalan. Sampai keempat kali gue dibangunin, bang bangun. Dan pas gue ngecek, pendaki yang negur gue itu mukanya mirip banget dengan kakek-kakek yang selalu muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal nyeritain tentang pengalaman pribadi gue lagi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di Instagram gue di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa cuy. Dan jangan lupa nge-es. Ini gue syuting lagi siang-siang tengah hari bolong cuy. Enak banget, segar ya Allah. Masalahnya sekarang lagi nggak hujan. Kemarin waktu naik gede hujan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu nggak ada hujan. Ada nih beberapa hari yang lalu tuh ada hujan tipis-tipis. Dan ya nggak tau lah, hujan panas. Semoga keadaan fisik kalian baik-baik aja, karena kan sekarang udah mau tahun baru nih. Jangan sampai tahun baru kalian sakit gitu kan, nanti nggak bisa healing. Oke, gue bakal nyeritain tentang pada saat setelah selesai COVID nih cuy. Setelah selesai COVID itu kan gunung masih banyak yang tutup, dan ada beberapa gunung juga yang sudah mulai buka. Dan kondisinya pada saat itu gue ada naik ke Gunung Salak. Gue akan gak ceritain tentang kesalaknya. Tapi di pendakian Gunung Salak itu ada yang namanya suruhan atau dari pihak basecamp tuh, lu kalau naik salak kalau bisa gitu kan, kalau memang ya mau menghargai budaya di sini kayak ngerokok samsu terus ditaruh di sebuah batu gitu kan cuy. Nah gue tuh mengikuti aturan tersebut, dan gue naik ngikut dan turun pun masih sama gitu. Sampai akhirnya gue ngerokok. Yang terakhir itu kondisi gue udah kehabisan rokok, dan gue minta satu batang rokok ke temen gue ini gitu kan. Baik, lu masih ada rokok nggak? Ada nih bang, 2 batang lagi, dia bilang. Yaudah gue minta sebatang dong, gue bilang gitu kan. Nah dikasih lah kan sebatang rokok. Terus udah seisep, udah kelihatan baranya gitu cuy. Gue taruh tuh di bawah batu. Tek, kondisi itu sebenarnya rokok udah habis cuy, udah habis sama sekali gitu kan. Aduh, rokok masih panjang. Sayang kali ya, gue isep dulu dah, gue bilang gitu kan. Dan gue pun dalam hati tuh kayak bilang gini ya, nggak apa-apa ya, steng dalam hati gue kayak begitu ya, maksudnya join lah gitu kan, ngerokok, terus gue taruh lagi, gue turun. Nah dari setelah tempat gue naruh rokok tersebut, itu kedengeran suara dari pohon bambu itu kayak kresek gitu kan, dan itu kenceng banget. Jadi jarak dari gue ke pohon bambu itu mungkin ada sekitar 10 meteran cuy, jauh. Dan gue ngeliat di situ ada sosok kakek-kakek cuy. Dan gue bilang, akam sih kali ya. Dan itu tuh sambil senyum gitu kan. Dan gue masa bodoh, dan si temen gue ini dia bilang, apaan tuh bang? Udah yuk turun aja, gue bilang. Gak ada apa-apa kok, cuman ranting yang jatuh doang. Nah pas lagi mau turun itu ada sebuah bisikan yang kayak samar gitu kurang lebihnya. Saya ikut ya ke Gunung Gede gitu. Gue bilang, hah? Dan gue kayak ikut ke Gunung Gede. Gue celangak-celinguk tuh kan. Mungkin angin kali, udah amat Gue berangkat, gue pulang gitu kan. Singkat ceritanya gue sampai di base camp, terus akhirnya gue pulang. Dan kondisi pada saat pulang itu bisa dibilang yang pertama itu temen gue sakit. Gue awalnya sehat walafiat cuy, tapi 2 hari 3 hari gue mulai ikutan sakit juga itu. Yang pada saat itu tuh sakitnya tuh batuk, pilek, demam, dan
Gua masih punya jeda 1 minggu untuk trip berikutnya, karena pas kedua minggunya itu gua ada trip ke Gunung Gede gitu kan, ada acara nanjak bareng. Duh, gue berdoa tuh semoga cepat sembuh gitu, karena nggak mungkin naik gunung dalam kondisi sakit gitu kan, karena akan nyiksa gue sendiri. Dan pada saat itu pun gue masih belum punya panitia tetap cuy, belum punya panitia tetap. Kenapa? Makanya dulu itu gue sering adanya nanjak bareng, bukan open trip. Jadi kalau nanjak bareng itu ya udah kita naik bareng, tapi tetap yang ngurusin si Maxi dan lainnya gua. Tenda pun itu gua yang sediain, tapi urusan makan kalian masak sendiri-sendiri, kayak gitulah kurang lebihnya ya. Sampai akhirnya gua tidur gitu kan, di rumah itu gua tidur dan gua dimimpiin sosok kakek-kakek lagi. Itu tuh minta anterin ke Gunung Gede, dan gua langsung sadar dari mimpi gua bilang, nih kakek minta ngikut apa gimana ya? Masa sih gitu kan, cuman mimpi doang gitu. Udah bodo amat. Sampai akhirnya udah beberapa hari, udah 1 mingguan gitu dari pendakian Salak, gue nih masih ragu karena kondisi fisik gue bukannya membaik, malah makin drop gitu kan. Aduh, fisik gue makin drop nih, kira-kira bisa nggak ya? Dan gue ngerasa nggak enak karena kondisi pada saat itu postingan atau flyer gue itu masih berjalan cuy. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau ikut ya udah gas. Sampai akhirnya kayaknya gue nggak bisa bawa banyak deh, mungkin 8 orang doang. Akhirnya ya udah tuh, udahlah segini aja gitu kan. Udah diputusin untuk 8 orang dan panitianya tuh cuman gue sama si Dedi, 2 orang doang cuy. Singkat ceritanya, mulailah di hari H keberangkatan. Ya di awal-awal memang sudah tidak ada apa-apa, tidak ada kejadian apa-apa gitu kan. Dan gue mikir, Demit ada yang ikut ke gue nggak ya gitu kan dari Salak. Tapi dia bilangnya pengen ikut 2 kali lagi gitu kan, walaupun di Salak itu pas di Salak itu kayak samar doh. Ya udahlah biarin aja gitu kan, gue nggak peduliin masalah pendemitan gitu. Yang penting gue naik, gue nyelesain tugas gue dulu, ngantar mereka naik dengan selamat, turun dengan selamat gitu kan. Di base camp ini gue nungguin beberapa orang, kurang lebih 8 orang gitu kan. Nah ternyata dari si 8 orang ini harusnya itu sebenarnya 9. Ada satu peserta gue yang perempuan, dia tuh orang Bogor, tapi dia tuh alasan ke gue tuh ke base camp itu pakai angkot. Dan dia tuh ngechat gue itu katanya, bang gue diajak dibawa nyasar sama supir angkotnya dan dia minta jemput. Lah gue bingung dong harus jemput kayak gimana, sedangkan gue sendiri pun nungguin orang-orang. Dan gue pun udah menyarankan ke si orang tersebut itu kayak, lu jangan naik angkot, lu mendingan naik bis A B C D nya. Udah gue kasih tahu lah intinya transportasinya. Tapi orang ini masih ngeyel, enggak kok bang gue biasa gini-gini. Ya akhirnya giliran udah kayak gitu tuh minta tolong sama gue kan. Tapi alhamdulillahnya ya si orang tersebut sampai lagi rumah sih. Walaupun gue nggak tahu atau punya pikiran, nih orang kayaknya nggak jalan ke base camp memang alasan nggak bisa aja sih menurut gue gitu kan. Tapi ada sebuah kejadian yang di luar nalar gitu. Gue tuh ada 5 peserta santri dan mereka satu motor itu jatuh cuy. Jatuh dari motor dan ininya tuh sobek. Ininya sobek 5 jahitan. Dan sekitar jam 1 jam 2 itu si Dedi, karena itu bawaannya atau kenalannya si Dedi ini ya, itu tuh kayak nganter ke rumah sakit, ke klinik gitu. Dan itu dijahit. Dan pas udah sampai tuh gue tanya kan, lu yakin bisa naik gitu? Kalau memang nggak bisa nggak usah. Daripada nanti kenapa-napa kan kita nggak ada yang tahu. Lu mungkin cuma sakit ini dong, tapi nggak ada yang tahu kaki lu keselio atau gimana kan belum kerasa juga. Enggak kok bang, gue kuat. Gue yakinin lagi, lu kuat nggak? Ya gue kuat. Kalau memang nggak kuat ya udah cancel aja, gue bilang. Masih ada hari besok kok, karena lu naik gunung itu kan kita safety, jangan sampai naik selamat turun nggak selamat gitu kan. Pokoknya jangan sekali-sekali kayak gitu, maksudnya nggak boleh yang memaksakan diri. Enggak kok gue kuat, dia bilang. Ya gue nggak bisa apa-apa dan akhirnya ya udahlah gitu kan. Kalau memang dia sanggup ya udah, tapi gue selalu ngasih saran ke dia, kalau memang lu nggak kuat bilang aja gitu kan. Dan kondisi pada saat itu gue bawa 2 HT dan ada 1 peserta cewek. Nah peserta cewek ini adalah peserta yang ngikut ke Sumbing juga. Dan setelah dari Sumbing itu udah gue cut banget, dan dia tuh kayak udah gue blacklist dari tim ikut open trip gue karena selalu bikin ulah. Nah dan awal-awalnya tuh di pendakian Gunung Gede ini dia tuh awal pertama kali ngikut gue gitu kan. Singkat ceritanya pagi pun tiba. Gua berangkat itu mungkin jam 7 jam 8-an kali ya pada saat itu tuh. Di situ gue udah ngebriefing tim gua
Dan di situ pun ada satu rombongan lain yang minta gabung ketika nanti mendirikan tenda itu bareng. Jadi intinya tuh kita tuh ngediriin tenda dekat mata air. Dan si orang ini kita ngedirin tenda di mata air. Jadi ada sebuah miskom, dan yang nangkapnya si panitia gua satu lagi, si Dede ini, dia bilang kita ngediriinnya dekat mata air gitu aja pokoknya. Akhirnya ya udahlah sepakat gitu kan, dan kita pun udah tahu. Gua kira pada saat di bawah itu Dedi pun ngeh gitu kan. Ya udahlah kita jalan, dan kondisi pada saat itu Dedi tim depan ngelit juga, dan gua sweeper. Dan kondisi ketika gue naik itu gue kondisi batuk, pilek, badan demam, dan itu bener-bener lu pokoknya jangan sekali-sekali naik pas kondisi badan kayak gitu. Gue akuin itu hal tercapek gue naik gunung mungkin. Singkat cerita gue berangkat dan sampai di pos Simaksi itu. Jadi kondisinya kan udah regis dan sebagainya gitu kan. Gue paling belakang banget, dan kondisi pada saat itu lumayan cukup berat bawaan gue. Ngelewatin pos Simaksi sedikit itu gue muntah-muntah gitu. Dan ada beberapa tim itu yang ngeliat. Dan gue cuman ngasih isyarat jalan aja duluan, gak apa-apa gue di belakang gitu, tim sweeper gitu kan. Dia jalan aja duluan. Akhirnya mereka kayak duluan berangkat, dan gue ya nyantai-nyantai aja gitu kan. Walaupun sedikit agak aduh kuat nggak nih gitu kan. Dan gue selalu berpikiran, aduh mana gue naik gunung gede ada yang nempelin lagi. Dan gue kadang-kadang suka berpikir, ini gue sakit gara-gara ditempelin sama demit kali gitu ya. Dalam hati gue, aki-aki ngapa kagak jalan sendiri kek, terbang sendiri kek gitu kan. Namanya demit kan dia bisa terbang, bisa tembus gitu kan. Ya intinya dia bisa nyampenya tuh cepat, ngapa harus minta antar atau ngikut ke gua gitu kan. Singkat ceritanya, dari setelah muntah-muntah itu gue jalan sampai di pos sampah, terus sampai di pos 1, dan sampailah di pos 2. Kondisi pada saat itu masih aman aja cuy, cuman fisik guanya aja yang capek. Dan ketika di pos 1 pun karena gue capek ya gue sempat nge-live juga. Sempat nge-live gitu kan. Ya karena gue capek bener-bener parah lah, bukan capek bawa berat ya, tapi lebih ke nyesap. Atau bisa dibilang ya ngap, gimana sih ngap gitu. Akhirnya udah sampai di pos 2 ini gue punya pikiran, karena gue tahu jalur lama ya, gue motong aja kali ya. Tapi kalau gue motong itu beresiko, bukan beresiko sama diri gue sendiri, tapi lebih beresiko takutnya ada peserta gue yang jalannya lelet atau jalannya lama. Terus kalau gue jalur lama nggak ketahuan sama gua gitu kan, nanti disangkanya gua tinggalin atau gimana. Akhirnya mau nggak mau ya udah gua kayak udah masuk ke jalur. Dan parahnya adalah ketika gua nggak mau jalur lama itu, gua ngeliat sosok kakek-kakek senyum lagi gitu kan ke gua dulu. Aduh emang benar kagak boleh jalan sini kali ya, gua bilang gitu kan. Akhirnya ada sebuah percabangan nih, ini jalur lama, kalau ini lurus jalan biasa. Nah gua udah di pertengahan gini, jadi akhirnya gua nerabas semak dikit, dan gue langsung melipir ke jalan yang aslinya. Aduh aki-aki ada aja dah. Udah gue masuk lagi ke jalur gitu kan. Dan ketika gue sampai di pos 3, itu kondisinya udah jam 12 atau jam 1-an mungkin ya. Gue bilang alhamdulillah udah sampai. Dan bener aja cuy, di situ ada satu peserta gue cowok yang namanya Bang Andri. Nah si Bang Andri ini gue tanya dong, Bang selisih sama yang depan berapa lama? 1 jam dia bilang. Wah oke lah, masih oke 1 jam gitu kan, nggak yang terlalu lama banget. 1 jam masih, berarti mungkin sekarang kalau kita terusin setengah jalan mungkin mereka udah sampai pos 4 gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu. Dan di situ gue ngeres, ngopi, kayak ngobrol-ngobrol, dan ngeliat juga nih orang agak sedikit kecapean. Dan itu sama mungkin fisiknya sama gue, cuman bedanya Bang Andri ini badannya agak bukan gemuk ya, bukan gendut tapi gemuk gitu, kayak sesek aja, tinggi juga gitu kan. Dan itu pun pertama kalinya dia naik lagi, karena sebelum-sebelumnya udah naik cuman udah lama banget nggak naik gitu kan. Udah bang tenang aja, gue di belakang kok gitu. Dan gue berpikiran dari 3 ke 4 ke 5 atau sampai surken itu, kalau telat mungkin itu sekitar jam 4 atau jam 5. Tapi bener-bener di luar ekspektasi cuy. Gue sampai surken itu benar-benar sore banget. Jadi ketika dari pos 3 ini, itu tuh selangkah berhenti,
selangkah berhenti, benar-benar kayak gitu ritmenya. Dan kenapa ritmenya bisa kayak gitu? Giliran gua capek, dia yang capek, giliran dia yang capek, gua yang capek gitu. Kayak kebalikan. Jadi kita nggak bisa saling, oh dia duluan jauh, terus gua ngebalap gitu. Nggak bisa kayak gitu. Dan itu benar-benar capek pada saat itu tuh. Gue benar-benar kayak, gue punya pikiran, anjir, turun aja apa kali ya, karena aduh benar-benar capek dah. Pokoknya ini capek banget pada saat itu. Singkat ceritanya, gue jalan, dan karena badan gue mungkin sudah mulai drop parah, itu tuh mulai cuacanya tuh mulai dingin cuy. Mulai dingin dan gue sempet tidur beberapa kali di trek. Ketika gue tidur di trek itu, misalkan ini trek pendakian ya, jalur. Gue duduk nih, ini ada akar, misalkan kursi gue ini akar. Gue duduk ngarah ke pendaki yang mau pada naik begini. Dan gue tidur begini cuy. Dan alhamdulillahnya tuh mungkin pada saat itu banyak pendaki yang kayak bang bangun gitu kan, jangan tidur gitu, takutnya nanti kebablasan gitu. Dan mungkin mereka negur itu karena takut gua pingsan atau gimana gitu kan, karena kelihatan banget pada saat itu gua kecapean dan tas gue juga lumayan cukup gede gitu kan. Bang bangun. Gue lanjut lagi jalan. Gue dibangun lagi, gue lanjut lagi jalan. Sampai keempat kali gue dibangunin, bangun. Dan pas gue ngecek, pendaki yang negur gua itu mukanya mirip banget dengan kakek-kakek yang selalu muncul. Gue langsung ngegisek mata dong. Dan pas gue cek, lah mukanya langsung berubah lagi jadi ya muka dia gitu, bukan muka si aki-aki itu gitu. Gue udah mikir kayak badan gue udah parah banget nih berarti nih. Tingkat halu gue tuh udah mencapai level dewa gitu kan. Aduh nggak bener ya, gue harus buru-buru cepet sampai gitu kan. Akhirnya gue lanjut jalan dengan kondisi gue ngedampingin Bang Andri juga. Mungkin Bang Andri juga tahu kondisinya pada saat itu. Dia pun pengen ngebantuin gue, tapi ya nggak bisa berbuat banyak karena dia pun kecapean gitu kan. Akhirnya kita terus jalan. Dan singkat ceritanya gue sampailah 5:30 lebih itu di warung-warung Surken. Gue sampai dan gue langsung kayak istirahat. Dan sebetulnya itu tuh ada sebuah kejadian lucu di mana ketika gue lagi ngetrek itu di antara pos 3 ke pos 4 itu, gue tuh sempet nyalain HT cuy, karena gue pengen tuh berharap nyambung dan gue minta dijemput karena gue beneran udah nggak kuat gitu kan. Dan paling parahnya adalah ketika gue nyalain HT itu tuh malah kesambung dengan saluran yang lain. Karena HT yang gue bawa ini bukan HT yang mahal ya, HT yang murah-murah yang kadang-kadang kalau HT bisa ganti saluran, terus kadang-kadang nyambungnya tuh ke saluran orang lain. Dan itu yang nyambungnya tuh kayak ke tukang sebelah. Dan dari situ gue kayak sempet nembalin, gue bilang, gua gak butuh tukang sebelah, gua butuhnya temen gua buat jemput gua, gue bilang gitu. Dan itu sempet jadi ketawa dan bercandaan juga sih pada saat itu tuh sama Bang Andri. Bang, kok bisa sih gitu nyambung ke ini? Gua agak tahu bang dah, gue bilang. Terus gunanya gue buat HT buat apaan coba gitu kan. Akhirnya ya udah jadi ketawa-ketawa dan agak sedikit lumayan lah pada saat trekking itu, walaupun badan capek gitu kan. Dan ketika gue udah sampai di Surken ini cuy, gue tuh istirahat makan gorengan beberapa biji, terus beliin teh juga gitu kan. Dan gue bilang ke Bang Andri ini, bang, gue nggak bisa nemenin lu ketika udah di Surken, tapi lu tahu kan patokan kita ngecamp itu di mana? Iya tahu, dia bilang. Lu jalan duluan, kalau memang lu ketemu anak-anak nanti di jalan, lu bilangin ke mereka tolong jemput gue. Dan gue udah nggak kuat lagi gue pada saat itu. Gue benar-benar kayak orang lemes tuh begini cuy, udah bener lemes banget. Dan itu capek banget. Dan kondisi pada saat itu Surken itu benar-benar berkabut, angin, badai gitu. Itu kenceng banget cuy. Kabutnya itu tebel banget. Serius tebel. Pokoknya yang udah pernah ngalamin kabut setebel apa di Surken pasti tahu lah gitu kan. Dan Bang Andri pun mengiyakan gitu, karena dia juga tahu kondisi gua. Mungkin ya muka gua menurut dia tuh udah pucat, kayak udah kecapean parah gitu kan. Dan ketika Bang Andri ini jalan, HT gua tiba-tiba bunyi. Bang lu di mana? Bang lu di mana gitu. Dan ternyata itu adalah si Dedi. Nah si Dedi ini nanya kondisi gua di mana. Gua langsung nyaut dong, gua bilang gua ada di warung nih, lu susulin gua ke sini, badan gua udah capek banget gitu kan. Akhirnya disusulin.
set disusulin. Dan alhamdulillah akhirnya Bang Andri ini pun ketemu sama tim gua gitu kan. Alhamdulillah. Gue bilang, "Det, lu bawain tas gue, Det, gue capek banget, Det. Badan gue udah menggigil, udah nggak kuat gitu kan." Akhirnya dibawain lah tas gue tuh sama si Dedi. Terus gue pun minta sarung dia, dan kondisi gue pun dikasih jaket juga gitu kan, 3 lapis plus sarung juga. Gue jalan tuh, dan itu udah berlapis-lapis, gue masih tetap kedinginan parah cuy. Bener-bener masih kedinginan parah pada saat itu. Tapi gue mau gak mau harus nyelesain trip gue pada saat itu. Dan ketika di perjalanan ini, Dedi ini bilang, "Bang, ada yang gawat nih," dia bilang. "Apa ada yang gawat? Emang ada apa lagi?" gitu kan. "Peserta 5 orang hilang." "Wah, yang bener lo," gue bilang. "Hilang gimana? Maksudnya hilang tuh gimana? Hilang pas di trek atau gimana?" Jadi udah sampai surken nih semuanya, dan tiba-tiba semua peserta itu nggak ada. Maksudnya kayak hilang gitu aja kan. "Ah, lu ngadi-ngadi aja deh, udah nggak apa-apa," gue bilang. "Lu nggak usah panik. Biasanya sih kalau yang nyasar di surken," gue bilang, "antara masuk ke tenda orang atau memang dia nggak ketemu sama tim kita gitu kan. Udah nggak apa-apa, nanti kita cari. Kalau bisa kita sambil jalan ini kita sambil teriak-teriak nama peserta kita." "Iya bang, ya udah," kayak gitu kan. Akhirnya gue teriak-teriak sambil jalan, teriak-teriak. Dan alhamdulillah pada saat itu pun HT bunyi lagi. Dan ternyata pendaki yang tadi menurut si Dedi hilang itu udah ketemu sama yang lainnya. Dan dari situ alhamdulillah gitu kan. Udah. Dan di situ pun Dedi pun udah bilang, gue tuh udah pengen nangis. Karena memang Dedi ini adalah panitia dia tuh pengen ngikut-ngikut open trip lah gitu. Dia pengen kayak siapa tahu ada ilmunya gitu kan. Dan itu baru pertama kali dia pun ngadepin hal yang seperti itu. Bahkan dia tuh kalau misalkan lu nggak ada, kayaknya gue bakalan turun deh, bakalan kabur. Gue bilang nggak boleh kayak gitu, lu bawa orang lu harus wajib tanggung jawab. Iya dia bilang gitu kan. Akhirnya kita jalan terus, dan singkatnya kita sampai di tenda. Ketika sampai di tenda ini, satu cewek peserta gua ini yang namanya Yuli ini, dia tuh nangis gara-gara gua disangkanya ninggalin. Gue bilang, "Yul, gua nggak ninggalin. Lu tahu kan kondisi itu dalam trekking itu, lu semua tuh paling depan, gue itu sweeper paling belakang. Nggak mungkin gue ninggalin lu gitu. Yang ada gue ketinggalan gitu." Karena kondisinya Yuli ini ikut trip gue, dan dia baru kenal gue doang pada saat itu. "Iya bang, tapi gini, udah Yul, badan gue capek, pegel. Jadi lu kalau bisa udah ya, atau gue juga udah ada di sini gitu." Gue ngomong baik-baik pada saat itu. Akhirnya reda lah gitu kan nangisnya. Dan setelah selesai itu gue beres-beres, prepare, dan gue masih punya tugas yang harus gue selesain, yaitu masak. Ya udahlah, gue nyelesain, baru setelah itu gue tidur. Dan gue dapet cerita yang ternyata mereka kenapa bisa saling nyasar itu karena setengah dari peserta itu miskom. Yang gue bilang harusnya kita ngecamp di sini, tiba-tiba ngecamp di sini. Dan Dedi pun ternyata emang nggak ngeh dengan pesan itu gitu kan. Walaupun akhirnya gue dan tim rombongan lain itu nggak ngecamp bareng gitu cuy. Jadi kayak kita misah aja gitu kan. Tapi ya udahlah, yang penting satu tim gue full udah ngumpul semua. Dan ada sebuah kejadian aneh lagi, yang dimana si Yuli ini mungkin bisa dibilang dia tuh peka kali ya. Ketika kondisi kabut gelap atau putih banget, nggak bisa ngeliat trek nih, dia tuh ngedengar sebuah suara siul-siul. Dan sempet kayak ditegur, "Lu ngedenger apaan Yul? Bukan kok, itu paling pendaki atau orang yang ngambil air gitu." Tapi si Yul ini kok kekeh dan ngotot. Dia bilang suara siul-siulnya itu berasal dari mata air, dan bukan kayak siulan yang beda gitu. Bahkan sesekali ada yang manggil nama Yuli. Dan gue pun sempat nimpalin, gue bilang mungkin manggil nama lu itu kita semua kali. Karena kan kondisinya sebagian ada yang udah sampai tenda yang benar, kalian masih ada yang hilang gitu kan. Maksudnya kayak di tenda orang lain, mungkin itu suara kita. Kok enggak, kok gue tahu suara kalian semua, dia bilang gitu kan. "Ah yaudah Yul, nggak usah diambil pusing gitu kan, yang penting kita udah kumpul semua." "Ya udah iya bang," dia bilang gitu. Dan ketika si Yuli ini ngejar itu, dia benar-benar lari cuy. Dan itu dikejar sama satu tim gua atau satu peserta lain yang namanya Bang Eko itu. Dia tuh benar-benar lari dan curhat ke gua, "Sialan nih," atau bisa dibilang, "Aduh,
Kesel banget gue nih dimain-mainin sama bocil, dia lari-lari aja gitu kan. Udah bang, nggak apa-apa ya, sorry banget ya, gue bilang gitu, gue nggak bisa cepet nyampe ke sini. Iya bang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Singkat ceritanya, pokoknya pada saat itu kita masak-masak dan tidak ada obrolan apapun. Dan setelah masak itu gue cobalah istirahat. Nah, ketika gue mau istirahat ini, kondisinya adalah ada tenda para santri, beberapa peserta, gue ini berdua sama salah satu santri, dan Dedi gue tugasin buat tidur sama si cewek ini, si Yuli. Sebenarnya gue pengen sih, maksudnya kayak dia kan cuman kenal sama gue, cuman gue nggak mau ngeganggu dia karena kondisinya pada saat itu gue batuk dan pilek. Jadi kalau gue tidur tiba-tiba batuk kan akan mengganggu istirahat dia. Sedangkan sama yang si santri ini nggak apa-apa bang, santai aja, kalau lu batuk aja, dia bilang gitu kan. Gue nggak mau nularin juga sebenarnya ke penyakit gue ke dia. Dan santri ini kan nggak mungkin gue satuin ke cewek karena dia pun nggak, gue mau coba aja gitu kan, nggak terbiasa lah intinya gitu kan. Walaupun di tenda itu nggak akan ngapa-ngapain juga. Dan Dedi pun sebenarnya kayak males gitu karena si cewek ini tuh punya gelagat yang aneh atau agak yang beda, mungkin dia orang yang peka gitu kan. Tapi mau nggak mau karena gue yang nyuruh, akhirnya ya udahlah gitu, mau aja. Singkat ceritanya gue istirahat gitu kan, gue istirahat. Kondisi si santri ini sebelah kanan, gue di sebelahnya gitu kan, gue tidur. Gue cobalah kayak baca doa Bismillahirrahmanirrahim gitu kan, semoga gue bisa tidur dengan nyenyak gitu kan. Dan ketika lagi tidur kayak gitu, gue antara tidur demam gimana ya kalau orang lagi sakit panas gitu kan, kayak beneran tidur beneran enggak gitu, kayak setengah sadar aja. Dan gue ngelihat satu sosok kaki hitam itu di sela-sela antara gue dan si santri ini. Gue tuh kayak merhatiin, jadi kondisi tenda gue ini udah gelap. Gue bisa ngeliat itu pantulan cahaya dari luar cuy, dari lampu tenda yang ada di luar gitu kan. Dan pas gue liat, astagfirullahaladzim, itu kaki. Gue langsung ngumpet, set. Dan pas lagi ngumpet itu, tiba-tiba tenda gue tuh kayak ada yang gimana sih, kayak megang set gitu. Gue bilang apaan nih? Entah apa karena memang gue akibat demam ya. Karena kalau lo punya sakit panas atau demam itu pasti akan berhalusinasi kayak gitu. Apalagi kalau demamnya memang udah parah banget gitu kan. Apaan nih? Nah yang anehnya adalah ketika kondisi gue seperti itu tuh sekitaran jam 9 atau jam 10-an. Menurut pengakuan Dedi itu udah teriak-teriak manggil gue, tapi gue nggak nyaut. Dia beranggapan kalau gue ini tidur pules abis minum obat. Nah yang dimana pada saat dia teriak-teriak nggak manggil gue minta tolong, si Yuli ini mau kesurupan. Dia tuh tangannya udah kayak mau narik gini cuy, udah kayak orang mau narik gitu kan. Dan itu dia bingung cara ngadepinnya gimana, karena dipegang nggak mau, disentuh nggak mau. Dan jadi kayak Dedi ini udah siap-siap aja kalau tiba-tiba nih cewek lari atau gimana, dia pegang, pokoknya udah diikat aja. Dan dia minta tolong ke pendaki yang lain gitu kan. Dan dari situ alhamdulillahnya nggak yang berontak seperti itu cuy gitu. Dan ketika gue lagi masa-masa demam gue, banyak penglihatan yang aneh-aneh gitu, gue coba bangun dan gue minum air putih sebanyak-banyak gue minum. Gue bilang, aduh, gue pengen cepet sembuh nih gitu kan. Sampai akhirnya di sebelah gue itu ada sosok kakek-kakek cuy. Kok tiba-tiba muncul nih aki-aki gitu kan. Tapi itu nggak munculin mukanya, baru setengah mukanya. Dan setengah mukanya ini itu rusak atau hancur cuy. Dan ini cuma sebelah doang gini, gue ngeliat tuh kayak sebelah doang gitu kan. Gue langsung nunduk dan tiba-tiba dia hilang lagi gitu kan. Dan anehnya santri yang di sebelah gue ini tuh cuek. Gue udah teriak, gue udah istighfar kayak gimana, dia cuek aja. Dan gak lama disusul ada suara teriakan dari Dedi yang kenceng banget minta tolong, bang Samsul gitu kan. Gue biarin dulu, gue sengaja ngapa nih orang ya, gue diemin, dia teriaknya kayak panik gitu. Nah dia gue buka tenda, seret. Pas gue buka tenda, kenapa Den? Di belakang tenda mereka ada 4 ekor pocong lagi berdiri di belakang tenda. Dek, mampus, itu apaan 4 biji? Gue langsung nunduk begini dong. Iya ngapa Den? Ini nih Yuli kesurupan. Kesurupan gimana? Tangannya kayak orang menari gitu kan. Gue bilang, aduh ada-ada aja lagi, mana di belakang ada pocong gitu kan. Gue udah takut banget gitu. Dan kondisinya gue ngobrol itu, gue di tenda gue, Dedi di tenda dia gitu kan. Dulu gimana ya?
Dan si Yuli ini ngaku, dia bilang pun dia tuh kayak sesek dada, terus kayak ngap dan sebagainya lah gitu kan. Udah nggak apa-apa Yuli, udah minum air hangat ya, air hangat. Awal-awal itu sebenarnya udah ditawarin sama Dedi minum air hangat, dimasakin teh mau nggak, bla bla bla, udah. Tapi nih bocah agak ngeselin. Sampai akhirnya gua juga udah kepancing emosi karena memang nih bocah agak ngeselin, jujur agak ngeselin. Gua bentak, Yuli nurut ya kalau naik gunung, gue bilang gitu. Tolong, lu kalau udah di bawah gunung, lu mau bertingkah kayak apapun, gue bilang silahkan. Tapi kalau di atas gunung, lu ngikut sama gue, lu wajib ngikut aturan gue bilang. Gue bawel bukan karena pengen cari perhatian dari lu karena lu satu cewek, gue bilang. Gue pengen supaya lu gak kenapa-napa, biar lu terhindar dari hipo dan sebagainya gitu. Kita semua naik gunung itu capek, jadi tolong nurut, gue bilang gitu kan. Dan akhirnya itu beneran nurut cuy. Dia nurut, set, dan dimasakin air, dia mau diminum. Bahkan dia, lu tahu kan, jadi Dedi ini udah gue pernah kasih saran kalau misalkan orang mual itu pencet di bagian tangannya yang mana gitu kan, kayak di bagian jarinya yang mana. Itu udah gue kasih tau lah tipis-tipis Dedi ini gitu kan. Akhirnya dipencetin mau, dan dia juga sempat minum tolak angin gitu kan. Akhirnya dia tidur lagi. Tak. Dan ketika tidur itu gue mau masak air kan. Pas mau masak air, gue pada saat itu gas dia udah masak Dedi ini dan kehabisan, dan gue harus masak air gitu kan. Gue masak air juga. Gue tuh tadinya mau ngasihin air tersebut ke Dedi gitu, nanti kasihin ya ke si Yuli gitu, karena gue bawa kayak semacam herbal gitulah pada saat itu. Gue masak air dan udah selesai. Gue tuh niat tuh pengen ngejailin si Dedi ini, dan kayak biarinlah si Dedi ini nanti dia datang ke sini gitu kan. Yang tadinya gue mau ngejailin itu cuy, yang tadinya gue niat ngejailin itu, tapi dia orangnya pintar. Mungkin dia juga ngerasa bahwa di tendanya itu nggak baik-baik aja gitu kan. Dia tuh pas ngambil air ke gue itu dia tuh nunduk, bawa nyamperin ke tenda gue, nunduk, pas selesainya nunduk gitu, kayak apaan sih nih bocah gitu. Dan tiba-tiba sosok pocong itu yang tadinya 4 itu berubah jadi 1, dan itu tuh kayak nyeremin banget. Dan gua nggak mau terlalu ambil pusing pada saat itu. Gua masuk tenda, dan udah selesai itu gue masuk tenda, dan akhirnya gue istirahat dan tidurlah. Dan ketika tidur ini gue banyak banget mimpinya. Bahkan gue kemimpin lagi sama sosok kakek-kakek yang bilang terima kasih karena dia udah nganterin ke Surya Kencana. Gue tuh bilang, Ki, tolongin ya, kalau memang lu mau neror gue dah, tapi jangan ke yang lain, tolong jagain yang lain. Gak apa-apa dah, gue yang udah lagi sakit gini gue diteror habis-habisan gak apa-apa gitu, tapi jangan ke yang lain. Dan kayak iya dia juga cuek kayak gitu, cuek gitu kan ya. Sosok pocong itu juga nggak tahu siapa juga gitu kan. Akhirnya gue udah ngomong kayak gitu, gue tidur, dan gue kebangun lagi di siang, nggak di siang, di subuh. Gue bangun subuh, dan karena gue minum air hangat enak kali ya, gue keluar lagi dan gue bikin air hangat, dan di situ ada sosok kakek-kakek jalan, dan itu senyum. Dalam hati gue, ya Allah, lu lagi. Gue bilang, lu kalau mau ngopi dah. Dalam hati gue, lu kalau mau ngopi dah, mau ngerokok dah. Kita nyebat kayak di sini daripada mondar mandir nggak jelas muncul ke gua gitu kan. Kayak apaan sih mau lu gitu, kayak kesel aja cuy. Dan gue tuh selalu bilang, kalau memang lu mau neror, mau nampakin siapapun teman-teman lu yang ada di sini, jangan ke tim gua atau ke yang lain. Udah cukup ke gua aja gitu, karena kasihan lah ke yang lain gitu kan. Dan singkat ceritanya, udah dari kejadian itu nggak ada hal apa-apa lagi. Dan pagi pun tiba, ternyata semua tim gua itu dapat hal yang sama. Dia tuh kayak yang lain tuh kayak ngedenger suara tenda mereka juga ada yang megang. Dan si Yuli ini dia bilang kalau badan dia tuh ada yang megangin. Jadi kiri kanan ada yang megang, kaki juga ada yang megang, dan badan itu ada yang nindihin cuy, kayak ditindih gitu kan. Oh kayak gitu. Gue tanya dong perwujudannya kayak gimana, nggak tahu, nggak kelihatan. Dia bilang nggak bisa ngeliat gini-gini, makanya kenapa dada dia sesek dan lain-lain gitu kan. Ya udahlah, yang udah mau udah. Dan gue pun pengen nyelesain trip gue ini, karena gue bukan masalah hal demitnya cuy. Jadi fisik guanya yang memang udah capek banget dan kelelahan gitu kan. Singkat ceritanya akhirnya kita turun pun gue kira bakalan cepat, ternyata masih lama. Karena ketika turun itu ada peserta yang kakinya tuh
bisa dibilang kram lah. Jadi ritmenya tuh bener-bener lama banget dan gue sampai sempet kemalaman. Bahkan ada satu kejadian dimana ketika turun udah mulai malam itu, gue ngeliat atau diikutin sama sosok kuntilanak dari sebelah jalur gitu. Dan kondisinya adalah si Yuli ini selalu nempel gue. Karena memang gue amanat. Udah Yul, lu deket gue aja gitu kan. Walaupun sebenarnya tuh gue bilang, lu semua duluan aja, gue biar ngawal yang si keram ini. Tapi Yuli ini masih tetap nempel gue aja gitu kan. Kayak nempel gue terus. Dan akhirnya gue harus bisa coba ngehibur dia atau gimana caranya nih orang nggak ngeliat ke sebelah gitu kan. Gue ajak ngobrol dan lain-lain gitu. Dan alhamdulillah dia nggak nengok. Walaupun sedikit merinding sedep cuy gitu kan, diikuti nama kunti dari sebelah. Dan ada sebuah hal yang kesel itu, jadi si Yuli ini malam-malam dia nih punya minus di mata gitu kan, pakai kacamata. Dia tuh lari cuy di trek. Jadi ada sebuah jalan yang dimana sebenarnya jalur kalau belok ke kanan itu tembusnya akan ke situ lagi gitu, kayak melipir aja dikit. Dia tuh lari, gue sampai ngebanting carrier. Gue kira dia bakalan kabur kemana, dan dia bilang enggak bang, gue cuman kayak gini. Hati gue tuh udah dongkol banget cuy, bener-bener dongkol banget dan kesel gitu. Lu ngapa sih? Tapi ya udahlah, gue tahan lagi dan terus jalan. Dan sampai ada momen dimana gue ketemu sama sosok kuntilanak lagi cuy. Nah ketika gue ketemu, dia tuh standby di depan jalur gitu kan. Gue bilang, yuk sini dah. Gue tuh kayak ngehibur si Uli. Udah ya kita istirahat dulu, bla bla bla, kita ngobrol. Ayo bang, kan kita baru istirahat. Udah nggak apa-apa, ngobrol dulu. Gue punya cerita lucu nih, kayak ngejok receh gitu kan. Akhirnya kita ngobrol dan tiba-tiba si Kunti itu pergi gitu kan. Dan udah nih, udah aman. Udah yuk kita jalan lagi lah. Jalan lagi dan alhamdulillah kita sampai di base camp dan itu aman semua kecuali yang kena keram dan gue pun yang masih kondisi sakit gitu kan. Dan dari situ banyak dari mereka yang cerita tentang kejadian semalam dan kemarin gitu. Dan gue nggak pedulin cerita mereka karena gue peduli dengan kondisi fisik gue. Gue cuma istirahat, jadi mereka cerita setan pas malam itu gue bodo amat lah. Cuman ada yang gue wanti-wanti, yaitu dari kejadian itu adalah si Yuli ini. Gue pikir itu tuh akan terjadi cuma sekali doang. Yang pada akhirnya dia ngikut lagi waktu ke Sumbing, itu pun terjadi lagi. Dan setelah itu makanya gue blacklist tuh orang. Sampai detik ini, bahkan kemarin tuh sempat dia bilang, bang gue ikut lagi ya. Gue tuh udah gak ngerespon lagi cuy. Karena nih orang tuh bukan gimana ya, nggak nurut sama gue cuy. Gue sih, lu naik gunung, lu punya leader, lu punya ya ketua rombongan. Ketika naik gunung, lu harus wajib patuhi si ketua ini. Kalau memang dia tuh nyuruh sesuatu hal yang benar, lu wajib nurut. Karena kalau lu kenapa-napa pun, si ketua leader ini yang akan tanggung jawab sama lu, bukan orang lain. Mungkin orang lain akan ada yang bantu, tapi yang penanggung jawab penuhnya adalah ya si ketua rombongan ini gitu kan. Dari situ gue udah kayak bodo amat dah, gue nggak mau ambil resiko gitu. Gue nggak mau dapet orang-orang yang memang susah banget dibilanginnya dalam pendakian. Bukan terlepas dari dia peka atau enggaknya ya, dia sering lihat setan, dia sering kesurupannya, bukan masalah itunya cuy. Justru karena ya nggak bisa diomonginnya itu gitu kan. Dan setelah dari pendakian gede itu, alhamdulillah kita pulang dengan selamat, nggak ada yang apa-apa. Dan gue sempat dimimpiin lagi sama aki-aki itu. Dan aki-aki itu bilang kayak, saya tunggu di Salak lagi ya. Dalam hati gue gitu kan, lah aki-aki udah nyampe lagi nih ke Salak gitu. Kenapa kemarin kagak langsung berangkat terbang aja gitu ke Gunung Gede kan? Ngapa harus nemplok dulu ke gue? Dan gue pun kayak mikir, ada yang ngikut ya? Ada yang ngikut nggak ya? Tapi kayak udahlah, udah amat gitu. Kalau ngikut juga nggak apa-apa gitu ya. Kali mau jalan-jalan ke kota gitu kan. Udah masa bodoh. Dan alhamdulillah setelah pulang dari Gunung Gede, 3 hari atau 4 hari itu, ya gue sempat swab karena masih zaman-zamannya COVID kan. Dan alhamdulillah gue nggak positif COVID, emang flu batuk aja. Dan nggak lama dari situ pun gue sembuh bener-bener total. Bener-bener sembuh total. Dan dari situ alhamdulillah lah gitu kan. Kayak itu benar-benar pengalaman yang bukan, kalau dibilang serem ya serem, kalau dibilang agak kecot ya agak kecot. Tapi gue lebih ke kalau naik gunung dalam kondisi fisik seperti itu dan bawa berat, itu tuh benar-benar nyapein. Dan kayak janganlah untuk ditiru gitu kan, apalagi kalian memaksakan dalam kondisi sakit. Dan ceritanya pun cukup sekian aja cuy. Ya pada intinya gue cuma mau ngasih tahu ya, kalau kalian naik gunung, kalian nurut sama ketua rombongan, udah itu aja.
Dan segala sesuatu yang ada di cerita ini positif silahkan kalian ambil, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.